memulai usaha di bidang industri bola ya, itu sebetulnya meneruskan dari keluarga atau orang tua yang memang udah mulai senja sekarang. Jadi saya coba untuk kembangin mungkin di tahun 2018-an. Tantangannya pertama mungkin dari segi alat mungkin kita masih manual ya, pakai gunting, pakai cutter. Dari penjualan mungkin bulan Desember, Januari, Februari itu kadang-kadang drop. Memang usaha bola itu musiman biasanya, mau Agustus itu baru naik lagi gitu kan, gak stabil selamanya gitu. Awal buka untuk pertama itu 3 orang, itu pun masih keluarga, belum ambil karyawan dari orang lain gitu. Nah kalau sekarang mungkin ada 25 orang, itu pun kadang-kadang mereka mengerjakannya di rumah masing-masing. Jadi dibagi seperti halnya ngejahit bola, dibagi, nanti dia bawa ke rumah, baru sudah selesai dibawa ke pabrik gitu. Pemasaran itu ke toko olahraga, terus toko mainan juga, terus di online juga kita main. Kalau misalkan untuk wilayah itu mungkin nasional kita bisa bantu kirim. Untuk modal usaha awal itu pribadi, mungkin pertama untuk beli bahan baku seperti halnya kain, terus bola beliter kita ngambil dari pabriknya langsung beliternya, terus lem-leman semuanya kita modalnya pakai itu dulu untuk pembuatan bola. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ada bantuan dana dari pihak-pihak terkait untuk memajukan UMKM Sukabumi khususnya di bidang perindustrian bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsyah di program Bincang Bisnis Sukabumi-update.com. Seperti biasa, sekarang kita akan banyak berbincang, akan ngobrol tentang industri-industri yang tumbuh dan berkembang di Sukabumi, baik itu kota maupun kabupaten. Nah, di Bincang Bisnis kali ini kita akan membahas tentang industri olahraga. Lebih detailnya adalah industri pembuatan bola, baik itu bola sepak bola ataupun bola-bola yang lain yang nanti akan kita bahas bersama langsung dengan ownernya, yaitu ada Kang Fahmi ya, dari Nudex, Kang ya. Betul. Nudex adalah brand produk bola, ada bola sepak bola, ada bola voli, bola futsal dan sebagainya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Cibadak gitu kan ya. Cibadak tepatnya di daerah-daerah Cihilang Tonggo, Bang Enten kan ya. Yang Tonggo dan sekitarnya. Jadi Updaters, kita akan membahas tentang bagaimana industri ini bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang gitu, bahkan melalui badai pandemi COVID-19. Mungkin kan langsung aja kita ingin ngobrol dengan Kang Fahmi selaku ownernya. Secara singkat kita ingin tahu dulu nih Kang, ceritanya gimana akan memulai bentuk usaha sepak bola ini gitu, memproduksi bola-bola begitu. Awalnya itu kita bikin dari tahun 2010-an ya, mulai produksi. Dan sebelumnya sih kecil-kecilan ya, tetangga, keluarga gitu kita ajak untuk bergabung. Sampai akhirnya sampai sekarang mungkin banyak rekrut juga dari daerah-daerah luar gitu kan. Maksudnya desa-desa tetangga lah kita ambil untuk bikin bola itu sendiri. Bareng dengan Akang gitu. Ya betul. Awalnya mungkin dengan keluarga terdekat dulu, betul. Sampai bisa merekrut orang lain. Ya betul. Tapi kalau bicara ke belakang dulu kan, kenapa memilih bola? Apakah ini memang bisnis turun temurun dari orang tua atau sebagainya, itu seperti apa kan awalnya? Kalau dulu sih memang ini bisnisnya turun temurun ya dari orang tua gitu kan. Cuman saya juga melihat dari sisi olahraga itu nggak akan pernah mati gitu. Itu olahraga itu orang ingin berolahraga. Medianya itu kan bola gitu kan. Bagaimanapun bola pasti dibutuhkan. Jadi selama ada masyarakat yang suka bola ya, betul. Otomatis produk bolanya pasti banyak disukai dan dibeli gitu ya oleh masyarakat. Selain tadi karena turun temurun begitu. Betul. Nah sekarang perjalanan Kang dari 2010 Kang ya. Betul. 2010 berarti kan hampir 13 tahun sampai sekarang.
Ini awal mulanya kan berdua mungkinnya dengan istri, dengan keluarga. Iya. Apa namanya, hal-hal yang harus disiapkan untuk membuat satu buah ini apa aja awalnya Kang? Awalnya itu dalamnya itu kan bahannya itu sendiri dari blitter ya. Nanti kita gulung pakai benang untuk bola jahit sendiri. Nanti disediakan panelnya itu yang udah dicetak gitu kan. Nah, lalu dijahitkan, nanti si blitter yang ada yang tadi digulung itu dimasukkan ke dalam gitu kan. Oh, berarti bahan-bahan bakunya akan dapat dari mana Kang? Biasanya itu kalau misalkan ada yang dari limbahan atau misalkan ada juga di toko-toko bahan-bahan semi sintetis gitu kan. Ada juga kalau misalkan bliternya itu kita dari pengrajin bliternya sendiri gitu, ada juga khusus. Langsung disuplai ke Akang dan Ya, diproduksi jadi betul, bola betul, gitu ya. ya. Nah, ketika Akang awal-awal kan mungkin hanya beberapa orang ya yang bareng Akang. Itu prosesnya apakah udah punya mesin atau manual atau gimana cara buat bolanya? Mungkin sampai sekarang masih manual sih. Masih manual, Masih manual. Sampai sekarang. Berarti ini semuanya karya tangan gitu. Karya tangan. Kita potong bahannya juga masih pakai cutter, pakai gunting gitu kan. Belum pakai mesin cutting, belum sampai sekarang gitu. Manual begitu ya, sampai jadi bola seperti itu tuh manual gitu ya. Oke. Dari awal kan sudah langsung ke bola sepak atau produk yang lain? Garap. Kalau awal sih bola sepak, cuman bolanya kalau kita sebut bola sayur ya, bola murah, bola anak. Awalnya itu dulu. Nah, untuk berjalannya waktu langsung ini ke bola jahit, bola voli, sampai bola futsal juga kita bikin. Awalnya sih yang sederhana sih, bola untuk anak gitu. Bola anak-anak, tapi permintaan juga mungkin berkembang ya. Betul. Jadi juga dibuatlah bola-bola yang lain termasuk bola voli dan lain-lain sampai sekarang begitu ya. Kan pas awal-awal nih, Sukabumi kan juga dikenal ya sistem olahraga sepak bolanya cukup bagus lah, artinya cukup banyak sekolah sepak bola di Sukabumi. Ini ketika awal yang biasanya beli ke Akang nih produk bola, itu dari mana aja Kang yang biasanya datang gitu untuk beli? Dari Sukabumi nih. Sukabumi. Mungkin dari sekolah, SD, SMP, seperti itulah. Mungkin SSB juga, sekolah sepak bola juga ada. Dari berbagai macam kalangan juga sih. Untuk dewasa, anak-anak juga banyak juga gitu. Nah, itu sampai sekarang, sampai bertahan sampai sekarang. Betul. Oke, menarik sekali. Berarti perjuangan itu diawali dari hobi mungkin ya, hobi dulu dengan olahraga gitu ya. Hobi olahraga. Dan disambut dengan situasi masyarakat yang juga senang olahraga sepak bola begitu kan ya. Nah kan untuk sekarang ini kan Nudex sudah berkembang, bahkan dengar-dengar juga namanya ini sangat banyak diapresiasi oleh orang lain karena unik. Nudex mungkin nanti bisa dijelaskan dari arti atau makna nama itu sendiri. Tapi untuk sekarang, dulu kan hanya beberapa orang gitu akan memulai usaha, punya berapa karyawan dan cara penjualannya sekarang gimana gitu? Untuk karyawan sekarang itu mencapai mungkin kurang lebihnya 25 orang ya. 25 orang itu terbagi-bagi juga, ini bagian A, bagian B, bagian C gitu Bang, nggak semuanya beda-beda tugasnya. Betul. Dan untuk pemasarannya sendiri bisa langsung datang ke pabrik, ke produksi, bisa mungkin ada orang yang datang langsung atau kita ke reseller juga. Wah, ada reseller. Ada reseller, marketplace juga ada gitu kan. Jadi yang awalnya benar-benar manual pemasarannya pun sekarang udah lebih ke kalau dulu sih face to face ke toko-toko, anterin gitu kan. Anterin ke toko, kadang-kadang kita juga pernah dagang di pameran-pameran atau pasar-pasar mingguan gitu kan. Hampar. Oh, tapi sekarang udah lebih ke digital. Perkembangan zamannya seperti diikuti juga oleh Nudex gitu ya. Kok nama Nudex itu kan dari mana? Nudex itu maknanya itu Sunda ya, Sunda banget. Kalau diartikan punya saya. Nudewex orang Nudewex gitu kan. Maknanya itu Sunda lah. Cuman mungkin kalau misalkan orang-orang luar pulau atau orang-orang luar kota mungkin nggak tahu istilah Sunda gitu kan, mungkin namanya asing gitu, kayak produk asing gitu. Betul. Tapi yang ngerti Sunda mungkin akan langsung nih gitu, artinya adalah punya saya Nudex kita, yang punya kita gitu. Terus menarik, tadi beberapa hal sudah disampaikan, diuraikan oleh Kang Fahmi terkait perjalanan bisnis UMKM di industri sepak bola. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah terkait pasang surut bisnis ini kan. Seluruh bisnis pasti mengalami naik turun gitu ya, juga untung rugi pasti mengalami. Ini kan kalau kita bicara bola, sepengetahuan saya gitu ya,
bola ini kan nggak cepet habis gitu ya. Jadi kalau orang beli satu kali mungkin beli lagi bisa kapan gitu. Ya. Ini sempat gak mengalami macam-macam misalkan tidak ada orderan gitu, terus bisnisnya lagi turun nih, terus strategi yang dilakukan supaya bangkit lagi gimana gitu? Kalau bola itu sebenarnya bisnisnya bisnis musiman ya. Bisnis musiman dalam artian kalau misalkan kita ditargetkan untuk bulan-bulan tertentu itu mungkin ada penurunan. Seperti halnya bulan Desember, Oh iya, Januari, Februari itu mungkin ada penurunan karena memang musim hujan. jarang main olahraga. Nah, itu kan anak-anak jarang main olahraga, main bola gitu kan. Nah, untuk kenaikannya mungkin di bulan-bulan Agustus biasanya. Oh, lomba-lomba. Atau misalkan untuk hadiah-hadiah juga gitu kan. Beberapa waktu tertentu mungkin lagi turun lagi. Ya, Tapi di mungkin. beberapa waktu yang lain bisa meningkatnya tinggi gitu. Betul. 17 Agustus dan sebagainya begitu kan. Nah tadi setelah Sukomi kan konsumen dari Nudex ini mungkin dari luar kota juga ada mungkin ya. Ada banyak. Itu bisa disampaikan nggak Kang dari daerah mana aja dan respon mereka terhadap produk Nudex? Dari daerah Jambi, Sumatera, gitu kan, Jawa, Kalimantan juga ada, Aceh juga nyampe, terus Papua mungkin juga ada. Mungkin lewat marketplace ya kita jualnya ya, istilahnya kalau misalkan ke luar pulau kadang-kadang ada juga yang langsung WA gitu kan, kita kirim lewat paket. Itu yang WA misalkan jalan pertamanya kenal dari mana gitu bisa kok ke Nudex gitu. Ada yang mungkin dari marketplace minta kontak langsung, ada yang memang nyari-nyari dari Google kontak saya gitu kan, langsung nelpon, ada juga yang langsung ke lokasi gitu kan. Itu macam-macam sih. Tergantung mereka menemukan kontaknya di mana gitu ya. Tapi intinya mereka bisa langsung menghubungi pihak Nudex, mungkin Akang untuk ngorder bola begitu ya. Nah kalau sekarang kan tidak hanya bola sepak ya. Betul. Perkembangan juga lumayan tinggi. Mungkin selain bola sepak, produk yang dibuat oleh Nudex sekarang apa aja kan? Ada bola voli juga ada, terus ada bola futsal ada, kan sekarang musimnya ya bola futsal, mini soccer kan ya. Banyak ya sekarang yang lapang-lapang bola gitu kan. Kita mengikuti semuanya gitu kan. Jadi dibuat juga. Kadang-kadang ada orang yang pesen pengen ukurannya segini nih. Itu order khusus gitu. Atau istilahnya kita punya tim pengen logonya ini, pengen merek ditempel logonya. Silahkan gitu. Oh iya, jadi itu salah satu kelebihan juga ya. Betul. Kalau kita beli di toko yang sudah ada kan agak sulit ya kita sesuai keinginan. Betul. Tapi kalau order ke kita mungkin pengen ada ada logonya, ada mereknya juga, silahkan mungkin, tapi ada batas ordernya juga sih. Ya, gitu. Ketentuan lah gitu. Lo mungkin pesan satu bola juga pengen apa-apain gitu. Oke, itu kan hal yang wajar lah, mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang menarik sekali. Kan tadi saya ingin mengulas ke belakang lagi soal jumlah karyawan yang 25-an lah kurang lebih begitu ya. Dan ini dikerjakan manual begitu. Nah dengan jumlah karyawan seperti itu sehari sekarang bisa bikin berapa banyak gitu kan? Sehari itu mungkin kalau dirata-ratakan 100 sampai 150-an bola gitu. Bola ya. Dan itu manual lah ya. Manual. Bisa diceritakan nggak misalkan kayak kita nggak ngebayangin kan ya kalau manual 100 bola, 100 lebih bola sehari itu cara buatnya dari awal itu kayak gimana gitu. Untuk sekarang gitu. Untuk sekarang mungkin yang bagian pertama bagian jahit dulu untuk bola sepertinya, bagian orang yang nyablon, ada orang yang bagian potong, cutting ininya, bahan kulitnya gitu kan. Ada yang bagian ngegulung sebliter kan, bliter itu nggak bulat. Sebenarnya sebliter itu nggak bulat, dia lonjong, agak lonjong lah. Cuman kita gulung lagi pakai benang supaya dia bulat. Gulungnya juga masih manual gitu. Manual juga. Jadi peeling juga pakai ukuran gitu. Berarti dalamnya tuh apa kan dalamnya tuh? Bola bliternya namanya apa ya, bliter sih. Nah itu dikerjakan secara manual semuanya. Oke. Nah terkait harga kan ini kan pasti ditanya sama teman-teman yang mungkin ingin beli gitu. Berarti harga yang paling murah lah dan yang paling tinggi di Nudex itu berapa? Kisaran 35 sampai 85. 85.000 ya per bola. Nah kalau bentuk kayak gini berarti berapa ini? Yang gini itu mungkin paling mahal 85-an. 85.000. Betul. Oke, dengan sehari 100 lebih juga
cukup tinggi kan ya kalau kita bicara tentang omset. Alhamdulillah bisa mengembangkan UMKM di Sukabumi. Oke updaters, tadi juga kita sudah bahas beberapa hal lagi bersama Kang Fahmi, dari mulai proses produksi sampai pemasaran yang sekarang sudah banyak punya reseller, bahkan bisa sampai ke luar Pulau Jawa. Nah kan sekarang terkait peran pemerintah ini kan dirasa atau tidak tetap intervensi pemerintah, sokongan pemerintah tetap mungkin ada lah bagi teman-teman UMKM. Nah Nudex sendiri dalam perjalanannya sinergi dengan pemerintahnya seperti apa Kang untuk mengembangkan produk ini gitu? Untuk dari pemerintah mungkin untuk kunjungan memang ada juga ya ke pabrik, kunjungan dari dinas-dinas terkait, untuk kunjungan aja sih. Cuman yang selebihnya untuk bantuan atau misalkan mau dari dananya atau misalkan dari alat bahan gitu belum ada gitu kan. Mungkin kedepannya harapannya gitu kan. Atau membantu promosi begitu ya. Betul. Untuk promosi kan istilahnya kan ini UMKM asli dari Sukabumi. Siapa tahu kedepannya ini Nudex ini bisa dipakai ke Piala Dunia juga mungkin bisa jadi kan. Gak tahu banyak kalau kita ke depan berharap Betul. ada gitu kan. Oke. Apalagi ini juga ramai ya bahwa bola di Piala Dunia juga buatan Indonesia kan kalau tidak salah. Jadi harapan untuk mencapai ke sana juga tidak mustahil. Tidak mustahil. Bisa tercapai dengan sokongan dari semua pihak. Nah terakhir mungkin Kang sekarang lebih kepada harapan Akang sebagai masyarakat terhadap sepak bola minimal di Sukabumi gitu. Ya. Apalagi Akang selaku pembisnis bola ya, salah satu media yang sangat digunakan. Harapan ke depan gimana sih sepak bola kita tuh maju, kompetisinya berjalan di Sukabumi ya, sehingga produk-produknya juga bisa terus berkesinambungan dijalankan gitu. Ya intinya untuk sepak bola khususnya di Sukabumi agar lebih maju mungkin dari latihannya si atlet-atletnya mungkin, dan dari supporternya juga. Kalau saya lihat sih dari supporternya juga kan istilahnya mungkin ditertibkan lah istilahnya kan ya. Intinya aktivitas bola di Sukabumi itu bisa berjalan kan ya. Ya Kalau betul. berjalan kan secara tidak langsung ada peluang buat bisnis bola juga berjalan. Betul. Ada harapan tidak Kang terakhir ke depan mungkin bagi masyarakat, bagi pemerintah, Akang selaku pelaku UMKM, apa sih pesan-pesan kepada anak muda juga mungkin yang ingin memulai bisnis seperti Akang gitu? Kalau misalkan untuk pesannya untuk anak-anak muda, jangan takut untuk berbisnis. Karena memang berbisnis itu dimulai dari apa yang kita kerjakan hari ini gitu kan. Jangan entar tapi gak Kebanyakan seperti itu sih. Akhirnya mulai misalnya. Jadi bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai kan ya. Dimulai Apapun bentuknya. apapun bentuknya ya. Kang Fahmi terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di sukabumiupdate.com dan juga updater. Terima kasih banyak. Mungkin nanti banyak hal yang bisa diambil pesan dari bisnis Nudex dari wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Saya Ausam Batiar Kamsa, mohon undur diri. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.